Assalamualaikum, hai, welcome to my channel. Terima kasih yang sudah klik channel ini. Pada malam ini, seperti biasa, aku mau menceritakan alur cerita film Bulbulaya 3 yang dirilis pada tahun 2024. Sebelum aku masuk ke ceritanya, bagi kamu yang menyukai video ini, boleh di subscribe channel ini dan tinggalkan like-nya. Kamu juga boleh berikan komentar tentang filmnya di kolom komentar. Serta jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kamu nggak ketinggalan video berikutnya. Oke, selamat menyaksikan. Film Bulbulaya 3 diawali pada tahun 1824. Seorang penari yang tengah menari di istana diseret keluar istana dan dibakar hidup-hidup oleh raja. Algojo yang melakukan pembakaran itu meninggalkan topengnya di lokasi kejadian. Tanpa dia sadari, penari bangkit dari tempatnya dan membawa topeng itu, lalu mendatangi Algojo dan menyerangnya. 200 tahun kemudian, seorang roh baba yang dianggap memiliki kemampuan mistis bernama Ruhan, pria yang dipercayai bisa berbicara dengan para manusia yang sudah meninggal, membuatnya mendapatkan pekerjaan sebagai roh baba. Pada suatu ketika, seorang pria parubaya menemuinya untuk meminta bantuan setelah ketahuan berselingkuh dengan pembantunya. Ruhan meminta pria yang tidak bisa bahasa Bengali itu untuk segera mempelajari bahasa Bengali. Tepat di rumahnya, sesuai instruksi Ruhan sebelumnya, pria tersebut memainkan perannya seakan sedang kesurupan dengan mengejar pembantunya. Ruhan mengatakan bahwa suaminya kerasukan pemuda yang tewas dalam keadaan mabuk, memintanya untuk tidak memarahi suaminya. Ruhan berpura-pura mengerjakan tugasnya dan sesuai rencana istrinya mempercayai perkataan Ruhan. Pada suatu hari, Ruhan mengunjungi pria yang memintanya sebagai perantara berbicara dengan putri kakak iparnya yang merupakan seorang raja. Pria tersebut menunjukkan foto Mira. Sama seperti sebelumnya, Ruhan mulai menjalankan aksinya. Tilu berusaha mematikan lampunya, tapi dia tidak menemukan seklarnya. Anehnya, lampu tiba-tiba mati dengan sendirinya. Di depannya, Mira perlahan mendekati Ruhan. Ruhan ketakutan. Mira tertawa melihatnya. Ternyata Mira masih hidup dan penyamaran Ruhan sebagai roh baba akhirnya terbongkar. Paman Mira memperlihatkan Ruhan video ketika dia ketakutan. Mereka meminta Ruhan untuk ikut dengan mereka pergi ke Ragat. Mereka akan memberi Ruhan imbalan sebesar 10 juta jika Ruhan menyetujui permintaan mereka. Akhirnya Ruhan menyetujui permintaannya. Sesampainya di Ragat, warga yang berada di sana melihat Ruhan dengan tatapan mencengangkan, seakan mereka melihat seseorang yang pernah mereka lihat sebelumnya. Saat tiba di istana, Ruhan mengira raja beserta keluarga tinggal di istana. Ternyata mereka tinggal di kandang ternak yang berada tidak jauh dari istana dikarenakan keberadaan roh Manjulika. Di malam hari, Mira membawa Ruhan menemui pendeta, menghormati Ruhan yang dianggap sebagai reinkarnasi Pangeran Dabendranath, menceritakan kisah Putri Manjulika, seorang putri tunggal raja yang memiliki keahlian menari dan bersenjata yang tidak ada satu orang pun menyamainya. Putri Manjulika sangat berambisi menggantikan tahta raja. Namun, pada suatu hari, raja memiliki seorang putra dengan pelayannya yang diberi nama Dabendranath. Setelah dewasa, raja memberikan tahtanya pada Dabendranath. Putri Manjulika yang sangat berambisi dengan tahtanya membunuh Pangeran Dabendranath pada malam hari. Atas perbuatannya, raja memberikan hukuman mati pada Manjulika. Sejak kematiannya, Manjulika menyerang ayahnya hingga tewas di kamarnya. Leluhur pendeta melakukan ritual pengusiran Manjulika hingga dia terperangkap dalam kamarnya sendiri dengan disiram minyak yang sudah dimantrai. Ternyata mereka selama ini menunggu Ruhan sebagai reinkarnasi dari Pangeran Dabendranath untuk membuka pintu itu di hari Durga Astami.
Raja Sahib beserta keluarga kembali mendiami istana setelah bertahun lamanya. Pendeta senior, junior beserta nyonya pendeta mendatangi Ruhan, mengatakan Ruhan seorang penipu. Ruhan membalas perkataannya dengan mengatakan mereka bertiga dulunya reinkarnasi dari pelayan istana yang telah menyembunyikan harta karun kerajaan. Agar mereka mengingat di mana mereka menyembunyikan harta karun itu, mereka harus melakukan pekerjaan lama yang mereka lakukan ratusan tahun yang lalu. Di malam hari, Malika, seorang restorasi, mendatangi istana. Dia diutus oleh perusahaan restorasi untuk merestorasi istana tua. Mira bertanya, bukannya mereka menugaskan Tuan Kaushik? Malika mengatakan Tuan Kaushik memperpanjang cutinya. Ruhan melihat Mira melompat dari lantai atas istana dan berubah wujud hingga lalu menyerangnya. Ruhan terbangun dari tidurnya. Ternyata apa yang dilihatnya itu hanyalah mimpi. Malika memasuki ruangan senjata Putri Manjulika. Di depan Raja Sahib, Malika membidik senjatanya. Ruhan melihat lukisan Pangeran Dabendranath terbakar. Malika yang melihatnya ketakutan mengatakan Ruhan seakan melihat dirinya terbakar. Keesokan harinya, Tilu menemui Ruhan dan membawa kabar. Korban mereka mengetahui mereka adalah penipu dan Asipirator sedang mencari mereka. Di malam hari, Mira dan Ruhan mengalami gangguan dari roh Manjulika. Mereka berlari dengan sangat ketakutan. Malika yang melihat mereka langsung memegang tangan Ruhan dan membawanya pergi menemui Manjulika. Ternyata Nyonya Pendeta beserta suaminya dan pendeta junior mencoba menakut-nakuti mereka. Mereka menceritakan alasan mereka menakuti Mira dan Ruhan. 2 tahun lalu ketika terjadinya banjir, pendeta junior, senior, dan istrinya memasuki istana dan membuka kamar Putri Manjulika. Hal yang mereka sadari di sana tidak ada roh Manjulika yang dibicarakan warga sekitar istana. Mereka menempati kamar itu seperti rumah mereka sendiri. Akan tetapi sejak Ruhan datang, para keluarga istana kembali ke istana itu dan mereka tidak bisa leluasa tinggal di istana. Ruhan mengatakan Malika yang sudah membongkar penyamaran mereka. Malika menganggap Ruhan sudah seperti adiknya. Ruhan meminta Malika menjadi Manjulika untuk sementara waktu. Malika tertawa dan menerima permintaan Ruhan. Di keesokannya, di tengah ritual yang diadakan istana, tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang mengetuk pintu dengan sangat keras dari arah kamar Manjulika. Malika yang berada di dalamnya melaksanakan permintaan Ruhan dengan menyamar sebagai Manjulika. Ruhan mengatakan dia telah mengusir Manjulika. Mereka yang tengah berada di sana merasa sangat senang mendengarnya. Kemudian Mira mengatakan pada pendeta bahwa pintu kamar Manjulika sudah lama dibuka, tetapi roh Manjulika tidak ada di sana. Pendeta mengatakan mungkin selama ini roh Manjulika tengah menunggu kedatangan seseorang. Pada saat merestorasi sebuah bangunan di istana, Malika menemukan jalan rahasia menuju sebuah ruangan. Terlihat ada pintu yang sama ditutupi dengan begitu banyak benang merah. Mereka bertanya pada pendeta mengenai pintu itu. Pendeta tidak mengetahuinya dan segera mencari informasi di perpustakaan kerajaan. Kemudian mereka semua dilarang membuka pintu itu sebelum pendeta kembali dari perpustakaan. Ruhan dan Tilu berencana meninggalkan istana karena sampai sekarang pintunya belum diperbolehkan untuk dibuka. Raja Sahib memerintahkan Ruhan langsung membuka pintu itu tanpa menunggu pendeta. Ruhan beserta keluarga istana berusaha membuka pintu hingga tibalah di mana pintu itu terbuka. Pendeta yang baru saja datang melihat pintu sudah terbuka. Pendeta berkata akan ada bencana besar. Selama ini ada rahasia istana yang tidak mereka ketahui. Ternyata raja memiliki 2 orang putri, Manjulika dan Anjulika. Yang satu menyerang secara terang-terangan, satunya lagi menyerang secara diam-diam.
Di malam hari mereka kedatangan tamu Ratu Mandira Devi dari Suryagat yang ingin membeli istana. Mandira berterima kasih pada Ruhan yang karenanya sudah membuka pintu membuat dia bisa berada di tempat itu. Raja Sahib menawarkan kamar raja dahulu untuk Mandira tempati, tapi dia memilih kamar Manjulika. Ketika Mandira sampai di kamar Manjulika, Mandira bertemu Malika. Mereka saling menyerang satu sama lain. Di istana, mereka semua mendapati ada begitu banyak burung gagak yang mati secara tiba-tiba. Pendeta mengatakan itu adalah tanda pertama kehancuran. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Stay tune untuk kelanjutan alur cerita film ini di video berikutnya. Wassalamualaikum. क्या खा रहे हैं? सावित्री। हाँ सावित्री।